Alright traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. So this time saya baru upload yang sebenarnya teman-teman. Sorry banget tadi saya sempat upload, tapi untung salah satu rekan dari SAG itu si Joe ya ngasih tahu, bro kata dia, lu punya suara nggak keluar? Oh ternyata teman-teman mic-nya bermasalah ya. Balik lagi setelah pindah pasti ada beberapa setup yang perlu saya rapihin. So sorry banget buat teman-teman kalau misalkan tadi jadi update-nya harus saya take down dulu. Tapi sebagai gantinya saya sudah sampaikan di sini little bit opinion about my analysis teman-teman. Tentu saja di sini ada yang pro, ada yang kontra. Saya cukup yakin pasti ada yang mungkin pendapatnya berbeda, but yeah, that's the beautiful of trading ya, selalu ada perspektif yang berbeda. Nggak pernah ada orang yang istilahnya kayak bilang, oh gue begini ya, ternyata sama precise gitu. Nggak ada teman-teman ya. So that's the beauty of trading or analysis. And anyway teman-teman, before kita start masuk ke dalam Bitcoin, saya pengen remind sekali lagi bahwa teman-teman kalau misalnya interested dengan pembahasan seputar Ethereum di sini dan istilahnya mungkin mau consider Ethereum menjadi salah satu yang akan kita bahas update rutin di bulan April, make sure kalian bantu Ethereum mencapai 1000 likes. Saat ini likes-nya Ethereum itu sekitar 700-an something atau hampir 800 saya lupa. So help to reach 1000 ya. Saya cukup yakin yang nonton kalau misalnya kalian berkenan ya support supaya si Ethereum menjadi salah satu yang kita update setiap pekannya ya. Jadi saat ini ada Ethereum, ada Cardano, ada Solana, sama ada Zilliqa. Itu yang bakal saya consider untuk update rutin. So after kita bahas Ethereum, saya hari ini mau kasih special update buat teman-teman yang trading di XAU USD atau Gold. So nanti saya bakal analisis, saya bakal share pendapat saya di YouTube channel saya, dan mudah-mudahan teman-teman di sini mungkin yang trading Gold bisa terbantu dengan sedikitnya perspektif yang berbeda. Dan next, tomorrow-nya saya bakal update start dari Zilliqa again. Alright? So, teman-teman, kita bakal masuk ke dalam pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mulai dari update penting ya, atau news event yang ada pada pekan depan. Beberapa yang perlu diperhatikan adalah start dari hari Senin aja, itu sebenarnya udah ada dua yang menarik, yaitu ada FOMC member speak ya, dari Bostic, dari Bowman. Nah, masing-masing ini pasti punya opinion yang berbeda, but surely I guess mereka fokusnya cuma satu, turunin nilai inflasi, udah nggak ada lagi teman-teman. Selain itu, hari Selasa ini yang juga nggak kalah penting, bahkan kita bisa katakan ini adalah the most important update dalam pekan ini, news update pekan ini, atau news data pekan ini, yaitu CPI atau Consumer Price Index. Kenapa sih CPI? Apakah CPI itu adalah inflasi? Nah, ini saya jelaskan teman-teman. Consumer Price Index itu sebetulnya lebih ke arah menilai seberapa peningkatan harga bahan baku di Amerika Serikat. Dan tentu saja sebenarnya ini normal seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi seperti yang saya tahu teman-teman, ini bukan mengkritik ya, tapi saya di sini pengen kasih opinion. Kan ada kemungkinan besok tanggal 11 itu kan akan ada demo dari BEM ya, atau mahasiswa lah, kita bilang persatuan atau ikatan mahasiswa lah gitu. Kebetulan saya belum berkesempatan untuk menjadi anggota mahasiswa, jadi mudah-mudahan ya barangkali next ada waktu, ada kesempatan ya teman-teman. Ngomong apa sih ya, intinya gini teman-teman, di BEM itu salah satu tuntutannya adalah turunkan harga BBM dan harga minyak. Saya cukup yakin sebetulnya ya bagi suatu negara apalagi seperti Indonesia, itu adalah suatu hal yang kita bisa bilang harusnya jangan ya gitu, jangan mahal gitu loh, karena kita cukup ya, kita tahu lah ya istilahnya tingkat kemerataan pendapatan penduduk kita di Indonesia itu memang bisa dibilang masih rendah sekali, dalam artian lebih banyak yang kalangan menengah ke bawah, which means saya salah satunya teman-teman ya. Jadi tentu saja harga bahan baku atau harga bahan bakar minyak itu sangat berpengaruh terhadap kita semua. Tapi harus disadari teman-teman, even seperti Amerika Serikat aja, kalau kita lihat dari takaran inflasinya yang terus meningkat, dan ini tidak disebabkan hanya oleh karena kelalaian si Jerome Powell, tapi kita juga harus sadari teman-teman, ada satu peristiwa penting dan sejarah baru bagi dunia, yaitu Rusia menginvasi Ukraina. Dengan Rusia menginvasi Ukraina, otomatis akan mempengaruhi suplai minyak di dunia.
Terutama kita ngomongin di sini karena si Rusianya itu adalah salah satu negara dengan ekspor minyak terbesar di dunia. Salah satu loh ya. Jadi ada 2, ada 3, ada 4 maybe ya. Salah satunya seperti Iran atau maybe Arab kalau nggak salah oil juga kan. Nah, jadi apakah bisa dikatakan istilahnya salahnya pemerintah kita di Indonesia? Ya saya rasa sebenarnya nggak juga sih ya, karena kita juga perlu pahami bahwa ini impactnya itu global, dan kalau misalnya yang naik karena minyaknya ya jelas ya, karena memang minyak global juga semua lagi naik kok, US oil semua lagi naik istilahnya kan per barelnya teman-teman. Jadi situasi next week yang perlu kita perhatikan adalah di hari Selasa, yaitu rilis data CPI, Consumer Price Index. Kalau misalkan harga bahan baku naik, otomatis itu sebenarnya kan secara nggak langsung sudah menunjukkan bahwa adanya inflasi yang tidak terkendali di Amerika Serikat, dan secara forecastnya sendiri diperkirakan tuh naik sampai 8,5%, which means naik sekitar lebih kurang 0,6% dari tahun lalu kayaknya. Ini year on year harusnya ya, kalau saya nggak salah teman-teman. But setahu saya dari FOMC member negara bagian Cleveland di Amerika Serikat itu sempat menyampaikan bahwa sebetulnya terindikasi report untuk inflasi di bulan Maret itu naik sampai 9,1%, which means ini bakal lebih parah lagi buat situasi di Amerika Serikat teman-teman. Kalau misalkan hal itu yang terjadi, sebetulnya inilah menurut saya kenapa Lael Brainard itu diminta untuk speak lagi, maybe teman-teman ya, karena 2 pekan yang lalu sebagai initial drop daripada si Bitcoin sendiri itu disebabkan oleh speaks dari si Brainard, di mana di sini Brainard mengatakan bahwa kita di sini harusnya mengatasi dengan cara mengurangi neraca saldonya si The Federal Reserve atau balance sheet-nya dia dengan lebih agresif istilahnya, dan akhirnya kan diputuskan di sekitar 95 juta dolar untuk setelah kenaikan suku bunga di bulan Mei. Nah itu kita lihat teman-teman kira-kira impact-nya gimana. Jadi untuk next week Selasa dan hari Rabu itu adalah 2 data yang menurut saya cukup penting, serta di hari Kamis karena di sini ada ngebahas tentang retail sales ya, atau data penjualan retail di bulan Maret gitu. Kalau misalkan ternyata retail salesnya cenderung menurun, ini memang membuktikan bahwa inflasi sangat-sangatlah berpengaruh terhadap kondisi di negara Amerika Serikat, dan tentu saja akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh the Federal Reserve, but doesn't mean pressure terhadap Bitcoin atau cryptocurrency atau saham itu bisa berlanjut. Tadi baru aja saya ngelihat teman-teman bahwa salah satu video dari salah satu influencer, dia menyatakan bahwa dia menjelaskan sih lebih tepatnya bahwa pada saat kenaikan suku bunga, stock market itu bisa dikatakan tidak terlalu perform, tapi tidak negatif teman-teman. Nah, kalau misalkan seperti yang kita tahu so far, stock market dengan cryptocurrency itu korelasinya cenderung positif, dan jika benar, mungkin saya coba sambil maybe later ya, saya mungkin nge-share aja di grup kali ya, atau di Telegram grup, atau maybe di community, nanti saya coba cari dulu datanya teman-teman. But itu yang disampaikan, dan menurut saya ya a little bit make sense ya. So apakah akan positif buat market crypto? We don't think so. Maybe kita bakal ngelihat akan ada tekanan di bagian awalnya atau di starting point-nya, but then di pertengahan seperti apa kita belum tahu teman-teman. Yang pasti di sini saya personally nggak bisa yang namanya kita pribadi ya, apalagi pribadi gitu, melakukan prediksi gitu loh atas pergerakan suatu market. Even kamu tanya Warren Buffett sekalipun, dia juga belum tahu arahnya akan seperti apa. Antisipasi ya bisa dilakukan. Maybe mereka bisa exit dulu dari market, maybe mereka bisa exit dulu sebagian aset mereka dan amankan. Tapi untuk tahu pastinya apakah akan turun sampai ke 10.000, apakah akan naik sampai ke 100.000, nobody knows. Until today, I guess everybody bebas beropini, semua orang bebas mengatakan angka, dan begitu tercapai, tuh bener kan kata saya, itu adalah suatu hal yang paling menurut saya ya gimana ya, di financial market udah ada dari lama sih istilahnya orang-orang seperti itu. Nanti begitu salah hilang teman-teman, tapi kalau bener wah paling heboh dia istilahnya ya. Nah itu paling pesan dari saya. Jadi janganlah, kalaupun saya saat lagi benar, saya nggak pernah menuntut teman-teman untuk percaya sama saya ya kan. Gue bener nih guys, ayo lu follow gue, lu subscribe channel gue. Nggak ada nih yang bisa membuktikan selain gue kalau gue itu adalah yang paling benar. Enggak teman-teman, I never do that ya, I never did that ya. But
Kalau kalian ketemu orang-orang yang maybe tipikalnya seperti itu, just be careful ya. Ingat teman-teman bahwa analisa terbaik adalah dari analisa kita personal ya. Jadi kita lihat, kita pelajari, kita mungkin ambil dari beberapa part orang-orang yang mungkin influencer, maybe dia trading, maybe dia technical analyst, and then kita tarik dan kita coba kumpulkan data tersebut dan kita lakukan riset ulang. Apakah make sense yang disampaikan? Dan kalau misalkan ternyata sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau analisisnya teman-teman, then maybe ya boleh dieksekusi dan maybe juga tidak teman-teman. Alright, so kita bakal masuk ke dalam technical analysisnya. 10 minutes already berlalu ya. Dan ini adalah yang hendak saya sampaikan sebenarnya pada video update tadi siang teman-teman ya. Saya ngelihat personalnya di sini memang terdapat yang namanya support resistance cukup penting pada kisaran area range $42.400. Dan gak cuman itu, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, ini ada exponential moving average 55 yang memang sebetulnya kalau Bitcoin mau tetap bullish dia harus maintain di atas level tersebut. Otherwise, maybe teman-teman yang mengatakan ini bearish flag pattern ya maybe they are right ya. Bisa jadi Bitcoin turun sampai ke 35.000 bahkan lebih rendah dari $30.000, which means kita memasuki yang namanya bear market super long term ya, yang mungkin makan waktu bertahun-tahun. Alright, nah itu adalah salah satu pertimbangan saya ya, dan ini kebetulan tadi salah satu teman-teman di Advanced Group itu juga ada yang nge-share ya. Menurut saya lucu sih, bukan lucu sih, maksudnya lebih tepatnya ini bener sih, maksudnya yang saya juga consider dan saya perhatikan, ternyata ada juga yang kepikiran teman-teman. So kalau kalian lihat di sini resistance, support ya terdiri dari tail candle yang ada pada time frame weekly. Di sini tail candle, di sini well at least it whipsaw ya. Whipsaw itu kayak dia bolak-balik teman-teman kayak gergaji ya. And then hold breakout. Sekarang posisi lagi ngetes key level berada di $47.000 dan saya strongly agree dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita yaitu Om Har sama si tadi Aloe Vera kalau nggak salah teman-teman ya. Nah ini saya setuju dan memang ini yang pengen saya sampaikan waktu tadi saya sebenarnya pengen update. Mungkin tambahan dari saya adalah ini yang belum dimasukin sama si Om Hars yaitu si exponential moving average 55. Jadi terdapat confluence of support di level tersebut dan kalau misalkan at least teman-teman di pekan ini kita bisa mempertahankan, well maybe kita masih bisa ngedapetin sebuah peluang melihat Bitcoin at least rebound dulu, maybe before dia melanjutkan penurunannya. But so far kalau kita lihat lagi teman-teman, sebenarnya ini adalah salah satu concern saya juga yaitu terbentuk si Three River Evening Star. Ini adalah sebuah bearish reversal pattern yang cenderung memberikan tekanan pada pergerakan cryptocurrency ataupun market di seluruh dunia ya, baik itu gold, forex maupun indeks saham. Ini akan mempengaruhi teman-teman. Reasonnya adalah karena kita mendapati yang namanya doji candle atau semacam spinning tops ya, dimana di sini berpotensi menjadi reversal atau turning pointnya dia yang kemudian berlanjut cenderung ke arah bear candle yang cenderung pekat dan itu adalah closing pekan ini di 6 jam 39 menit dari sekarang teman-teman. Alright, so mudah-mudahan untuk yang time frame weekly cukup jelas. Jadi ini adalah update di weekly time frame-nya. Kita akan coba masuk ke daily-nya. Untuk daily sendiri, consideration saya adalah kalau kita lihat teman-teman di sini terdapat trendline juga. Di mana trendline ini itu berfungsi saat ini sebagai support. Dan so far sih mencoba untuk mempertahankan level support tersebut, alias si Bitcoin ya, mencoba untuk mempertahankan di atas level support tersebut. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, di area ini juga terdapat resistance, and then support. Which is kalau saya gambarkan garis sebenarnya jatuhnya kayak gini teman-teman ya. Well, at least kita ngelihat di sana ada confluence of support di antara angka sekitaran 42.500 sampai $42.000. Terdiri dari Fibonacci 50%, trend line yang ada pada time frame daily dan juga terdapat resistance line pada pergerakan sebelumnya teman-teman. So, if we can maintain this level, I think we still have a chance to see Bitcoin rebound first karena memang based on time frame hourly-nya sendiri, kita sudah melihat ada beberapa indikasi yang namanya seller sudah mulai menunjukkan pelemahan. Simpelnya gini teman-teman. Ya. Well, this one ini sebenarnya secara target pullback sendiri sudah tercapai ya di Fibo 1618 precisely level $42.165. Well, at least ini saya kecilin dulu ya, 25. Oke, udah mantap ya. Nah, ini adalah level Fibo 1618 based on pullback terakhirnya. So, kita drop and then rebound a little bit and then boom, breakdown.
menuju ke 1618. So secara target memang sudah tercapai teman-teman. Tinggal pertanyaannya adalah apakah Bitcoin menunjukkan indikasi reversal. So far ada beberapa indikasi, salah satunya adalah yang the famous one itu adalah bullish divergence pada relative strength index, menunjukkan dari segi momentum memang seller di sini harusnya sudah mulai kehilangan nafas. Kalau saya bilangnya istilahnya begitu. Cuman kalau tadi teman-teman yang baca, wah dihujat saya. Wah seller kehabisan nafas gitu istilahnya. Nih teman-teman, kalian boleh lihat dari sini. Initial movement sellers masuk and then pullback. Ya. Kalau misalnya saya geser ke sini, set, ya kalian bakal kelihatan deh pergerakannya. Oke. So pullbacknya cenderung kuat. And then kita ngelihat lagi, sellers kembali masuk. Boom. And then pullback. Nah, sekarang kita geser lagi teman-teman, ya. Kita lihat apakah sellers yang ini cenderung lebih kuat? Yes, jawabannya tentu saja ya. Karena dia berhasil create yang namanya lower low. Oke, and then dia berhasil juga create yang namanya lower high. Even worse, lower high-nya bahkan itu gap-nya lumayan signifikan, teman-teman, di compare dengan sebelumnya. Jadi menurut asumsi saya adalah kita melihat lebih banyak publik berpartisipasi pada selling pressure yang kedua, which is ini yang pertama, ini yang kedua. Dan pertanyaan berikutnya adalah kalau kita tambahkan yang ketiga, teman-teman, di sini, and then kita ngelihat sekarang lagi ongoing proses pullback, bahkan kita sudah break masuk ke $43.000, start balik ke $43.000. Kalian boleh lihat, apakah pertanyaan berikutnya, apakah selling pressure yang ketiga lebih powerful dibandingkan dengan selling pressure yang kedua? Nah, ini teman-teman silakan jawab dalam hati masing-masing. Jadi memang menurut pandangan si Elliott Wave Theory sendiri, biasanya kenapa Wave 5 diiringi dengan divergence atau positive divergence atau potential rebound? Ya karena memang biasanya kalau based on Dow teori sendiri, after 3 wave ketiga itu biasanya cenderung memiliki power yang lebih lemah dibandingkan power yang kedua. Karena yang kedua itu publik cenderung ikut berpartisipasi dalam memberikan pressure ataupun buying power teman-teman pada suatu pergerakan. That's why teman-teman, here you go. This is our wave 5 ya. 1, 2, 3, and then 4, and then 5, and then boom. Sekarang kita lagi coba reverse ya. Maybe it's gonna be ABC before kita melanjutkan penurunan, or teman-teman, or di sini adalah potential first push-nya dia, which is kita break lagi dari si A wave and then start going up, become more impulsive move pada time frame daily. Dan bisa saja pemicunya teman-teman adalah tidak lain dan tidak bukan CPI atau data inflasi yang ternyata di luar ekspektasi. Which means kalian boleh pertimbangkan ini juga. Yes, memang mereka sedang mengupayakan untuk mengurangi nilai inflasi. Tapi teman-teman, so far berarti segala keputusan, decision yang sudah diambil oleh the Federal Reserve selama 2-3 bulan terakhir atau bahkan dari Januari sampai dengan detik ini masih belum menahan laju inflasi yang bisa dikatakan sangat ekstrim teman-teman. So if we say that US dollar itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena valuasinya atau value-nya semakin lama semakin menurun. Kalian harus bayangkan ya, istilahnya gini. $100 tadinya bisa beli maybe $100 mungkin bisa beli apa kita bilangnya $100. Ya $100 misalnya bisa beli daging wagyu lah. Karena inflasi sekarang harga wagyu yang sama, let's say 100 gram itu cuma bisa dibeli dengan value $120 atau bahkan 130 atau bahkan $140. Nah inilah yang dimaksud dengan inflasi. Artinya mata uang dolar sendiri itu terbukti cenderung melemah teman-teman dari segi value-nya. Nah itu adalah consideration-nya. So kalau misalkan seperti itu bisa terjadi, harusnya orang-orang semakin menyadari bahwa yang namanya selama dolar masih bisa dicetak kedepannya 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mendatang, value-nya akan cenderung menurun teman-teman dibandingkan dengan Bitcoin yang suatu saat nanti akan berhenti di mining karena seluruh supply-nya sudah disebar ke publik. So, Bitcoin akan jadi barang langka? Yes. Apakah di sini bisa menjadi reserve currency? Maybe, we don't know yet teman-teman, karena itu adalah futures alias masa depan dan nobody knows yang akan terjadi di masa depan. But at least kita bisa memfisikan dan melihat apakah itu semua masuk di akal atau tidak teman-teman.
Alright, so hopefully teman-teman update video kali ini mungkin singkat aja ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa ada indikasi market bisa rebound, and then kalau misalkan rebound sekalipun sebenarnya ada opportunity untuk melakukan short dari harga yang lebih better, which means ya kita bisa lihat ya, bisa jadi terbentuk semacam trendline ya, bisa jadi ngebentuk descending broadening wedge, bisa jadi juga ini another perspektif ya teman-teman, balik lagi. Tapi saya bukan moon boy, saya tegaskan dulu ya. Saya berkata bisa naik bukan berarti pasti naik teman-teman, oke? So, ada another perspektif, kita bisa ngelihat ini cenderung membentuk semacam falling wedge pattern, maybe, or maybe teman-teman we already break out the falling wedge pattern. So, apakah kita akan melihat market Bitcoin rebound? Well, I think rebound itu adalah hal yang wajar untuk terjadi setelah pressure sellers yang diberikan terhadap Bitcoin dalam beberapa hari terakhir, dan tinggal pertanyaannya adalah apakah di sini reboundnya akan signifikan dan cenderung menjadi wave 1, or kita masih akan hanya membentuk yang namanya potential lower high-nya saja teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana progresnya. Jika demikian kita ngelihat ada indikasi atau bisa peluang untuk kita melakukan short, saya juga akan inform melalui YouTube channel. So hopefully teman-teman this video can be very helpful. If you like this video, make sure kalian tekan tombol likes-nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan update menarik seputar cryptocurrency. And I hope teman-teman enjoy dengan weekendnya. And I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day tomorrow and cheers. Bye-bye.